Halo semuanya. Saya Muhammad Dafa Ardiansa. Saya Rahel. Saya Riandra. Saya Mufida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi jaringan gabus. Apa sih jaringan gabus itu? Apa ya? Apa Jaringan gabus atau kambium gabus adalah kelompok meristem sekunder yang terbentuk dari sel-sel parenkim korteks bagian luar batang. Aktivitas kambium gabus membentuk lapisan sel yang mengalami penebalan oleh senyawa suberin atau gabus yang tidak bisa tembus oleh air. Lapisan gabus yang terbentuk dari velogen tersusun rapat dengan lapisan lilin yang telah siap menggantikan epidermis yang terkelupas akibat aktivitas kambium vaskular. Lapisan ini disebut juga dengan periderm. Dinamakan jaringan gabus karena teksturnya menyerupai busa, dan jaringan gabus ini letaknya di bagian tepi dari jaringan-jaringan tumbuhan yang lainnya. Jaringan gabus ini begitu rapat antara satu dengan yang lainnya, dan untuk ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus oleh air dan gas. Dengan adanya celah-celah atau pori-pori pada lapisan gabus yang disebut dengan lenticel, maka kesulitan itu dapat ditanggulangi karena air dan gas dapat menerobos dan melaluinya. Di umum jaringan gabus ada 7, yaitu 1. Terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. 2. Fungsi utamanya sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. 3. Mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis. 4. Terdapat di bagian tepi alat-alat tumbuhan. 5. Dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen. 6. Sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin. 7. Ruang intersel tidak ada sehingga sukar ditembus air dan gas. Ciri-ciri jaringan gabus. Yang pertama, tersusun atas sel hidup, kemudian mati. Lapisan gabus terbentuk dari aktivitas velogen kambium gabus, merupakan meristem sekunder. Kedua, susunan selnya rapat. Susunan jaringan gabus yang akan membentuk periderm mempunyai ciri yang mirip dengan epidermis, yakni sel-selnya tersusun rapat. Yang ketiga, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Jaringan gabus ini terbentuk dari kambium gabus yang merupakan sel-sel merismatik berdinding tipis. Jaringan gabus memiliki 3 struktur. Yang pertama, eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan, sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaring-jaringan. Di dalam tumbuhan, jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Dan yang kedua adalah endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita kasparing. Yang ketiga ada peridermis. Untuk jenis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada velogen atau kambium gabus. Merupakan kambium gabus yang dalam hal ini memiliki lapisan sel yang meristematis. Yaitu velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis serta parenkim korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi merismatik. Yang kedua ada velum atau gabus yang merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga ada veloderm atau parenkim gabus, merupakan jaringan yang hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Ini adalah tumbuhan singkong, salah satu contoh tumbuhan yang memiliki jaringan gabus. Struktur yang terdapat pada pohon singkong ada 3, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. 運命がどうか未来とかって言葉がどれだけ手を 1, 2, 3. Halo semua. Saya Rahel. Terkait dengan naluri, ini terkait dengan insting Yang mengalami perasaan senyawa. Saya Mufida.
Ara-ara. Nama saya Muhammad Dafa Ardiansa.